Halo, selamat datang di video isu gender pada masa pandemi. Di video ini, pertama, kita akan mengenal konsep-konsep mengenai gender, dan selanjutnya, kita akan membahas kasus yang mencerminkan isu gender pada masa pandemi COVID-19 itu sendiri. Selamat menyaksikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Zahra Najwa Imtiaz, yang kedua Mutra Nusa Bangsa, yang ketiga Oktavian Listio Karno, yang keempat Nurvina Hardining Tia, yang kelima Muhammad Irza Barizi, dan yang terakhir ialah Abdul Syari. Gerda Lerner, seorang sejarawan perempuan dari Austria, menyatakan, "There is not a single society known where women as a group have decision making power over men as a group." Apa perbedaan antara seks dan gender? Seksualitas menurut Astrida Nuryani dalam podcast berjudul Gender, Media, dan Digital Society yang dipublikasikan pada tahun 2020, seksualitas adalah perbedaan-perbedaan anatomis dan biologis yang timbul pada individu laki-laki dan perempuan sejak mereka masih berada pada tahap janin. Dengan kata lain, hal ini terjadi pada saat mereka masih berada dalam rahim. Gender, menurut Maggie Hume dalam ensiklopedia feminis yang dipublikasikan tahun 2002, adalah pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu dan disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Pitzer dalam Introduction to Sociology yang dipublikasikan pada tahun 2018 adalah salah satu master status dan dengan demikian menjadi variabel kunci yang menentukan peluang-peluang dalam hidup seseorang. Peran gender. Peran gender merujuk ekspektasi masyarakat terhadap sikap dan perilaku seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, entah itu laki-laki atau perempuan. Ekspektasi-ekspektasi ini disebut sebagai maskulinitas dan femininitas. Tentu kita familiar dengan pernyataan perempuan seharusnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan laki-laki seharusnya mencari nafkah di luar rumah. Femininitas dan maskulinitas. Femininitas merujuk pada ekspektasi masyarakat dan budaya akan hal yang seharusnya dilakukan perempuan. Sedangkan maskulinitas merujuk pada ekspektasi masyarakat dan budaya akan hal yang seharusnya dilakukan laki-laki. Kedua konsep ini lebih merujuk pada kualitas dan atribut yang tampak sehari-hari. Contohnya, kepercayaan bahwa laki-laki yang maskulin seharusnya sedikit mengungkapkan perasaan dan mengenakan gaya busana tertentu. Baik, selanjutnya adalah ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah situasi sosial, budaya, atau hukum di mana gender menentukan perbedaan hak dan martabat perempuan dan laki-laki yang tercermin pada akses yang tidak setara terhadap hak-hak serta asumsi peran-peran budaya dan sosial yang terstereotip. Namun, ketidaksetaraan gender dalam sebagian besar kasus merugikan perempuan. Lalu, bagaimana ketidaksetaraan gender di masa pandemi ini? Pandemi COVID-19 menambah beban bagi perempuan dan bisa menghapus perjuangan 25 tahun dalam menciptakan kesetaraan gender. Tak dapat dipungkiri bahwa kondisi stay at home saat ini mengakibatkan para pekerja yang sudah berkeluarga menghadapi banyak sekali kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak. Menurut data yang dilansir dari UN Women dalam BBC News Indonesia, pandemi ini juga terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan angka perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah tanpa adanya bayaran. Bahkan, sebelum pandemi, diperkirakan perempuan melakukan sekitar 3/4 dari jam kerja yang tidak berbayar di seluruh dunia setiap harinya. Dengan kata lain, setiap 1 jam pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, 3 jam dilakukan oleh perempuan secara cuma-cuma. Sekarang, angka itu jauh lebih tinggi. Dapat kita lihat pada data di sebelah kiri, setiap negara mengalami kenaikan mulai dari 1,5 kali lipat bahkan mencapai 9,2 kali lipat di negara Mesir. Selain itu, pada data di sebelah kanan,
dapat kita lihat bahwa rata-rata lebih dari 50% perempuan di dunia mendapat beban kerja yang lebih banyak selama pandemi. Keadaan ini dapat kita lihat dari intensitas kerja perempuan dalam sehari. Perempuan dituntut untuk multitasking saat stay at home. Di satu sisi, ia harus memasak, menyelesaikan pekerjaannya, dan mengurus anak. Lelaki cenderung memiliki privilege lebih karena bisa secara khusus fokus hanya pada pekerjaannya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya budaya sebagai salah satu struktur sosial berupa stereotip masyarakat mengenai peran sosial ekonomi wanita yang memandang pekerjaan wanita tidak berbayar sebagai hak prerogatif perempuan. Yang mana menurut Shelton dalam Handbook of the Sociology of Gender yang diterbitkan pada tahun 2019, bahwa sejak tahun 1970-an, para sosiolog telah mengakui bahwa aktivitas memelihara rumah dan anak merupakan pekerjaan, bahkan ketika tidak dibayar. Tetapi, lambat laun, Shelton memasukkannya pada kategori waktu sukarela peran sosial ke dalam analisis tentang pola gender dari waktu kerja yang tidak dibayar. Jadi, kesetaraan gender dalam total waktu kerja yang dicatat oleh beberapa penulis didasarkan pada akuntansi yang mengecualikan kategori penting dari pekerjaan yang tidak dibayar. Terkait dengan isu tersebut terdapat peran dari organisasi sosial, yaitu International Labour Organization atau ILO dan UN Women yang memimpin agenda global tentang pekerjaan yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan. UNICEF juga telah bekerja dengan ILO dan UN Women di beberapa negara terkait isu-isu seperti kebijakan ramah keluarga di tempat kerja. Hal tersebut tercantum dalam Agenda 2030 di mana target SDG atau Sustainable Development Goals 5.4 berfokus secara khusus pada pengakuan dan penilaian pekerjaan perawatan tidak berbayar. Selain itu, target SDG 5.5 pada partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan ekonomi. Lalu yang terakhir, target SDG 8.5 berfokus pada pekerjaan yang layak dan upah yang setara untuk semua, termasuk perempuan dan pemuda. Terima kasih. Sekian materi yang kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk mendukung kredibilitas materi kami.